Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Randy. Waalaikumsalam, Bu Dian. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik sih, Bu Dian, tapi sedikit agak galau nih. Kayaknya dari raut mukanya ini lagi galau ini. Ngantuk atau gimana nih, Pak? Campur aduk sih, Bu. Gitu. Eh, Sepertinya ada yang ingin Bapak bicarakan dengan saya ya. Iya, Bu, sejujurnya ada yang mau saya bicarakan nih, Bu. Keluh kesah, curhat lah sama Ibu kan gitu. Saya punya kendala nih, Bu, masalah siswa saya. Tadi kan saya mengajar di kelas, ada kalau saya bilang sih, Bu, siswa saya tadi itu khususnya kan tadi saya di kelas 7 itu. Siswa saya tadi sudah cukup kalau dari prestasi akademiknya saya rasa sudah cukup gitu kan, Bu. Saya lihat sudah cukup, tapi ada satu siswa, Bu, memang satu siswa tadi itu yang saya lihat tingkahnya gitu kan, Bu. Bukan tingkah sih, kelakuannya tadi itu uh, agak sedikit berbeda dibanding dengan teman-temannya gitu, Bu. Dia suka usil, mengganggu teman satu tempat duduknya. Dia terkadang sering tuh, Bu, sama saya, Pak izin ya Pak, keluar ke toilet gitu kan, tapi ternyata saya lihat cuman keluar kelas buang sesuatu udah masuk lagi kan gitu, Bu. Itu sih, Bu. Oh, jadi ini Bapak punya masalah tentang siswa Bapak yang usil gitu ya kan, Pak, Iya. sering izin ke toilet gitu ya kan. Jadi sebelum kita lanjut lebih dalam lagi ya kan, Pak. Jadi dari pembicaraan kita sore hari ini, eh, apa nanti tujuannya apa gitu yang Bapak inginkan dari pembicaraan kita ini, Pak? Saya harapkan sih, Bu, dari pembicaraan kita kali ini, saya kepengennya sih adalah solusi dari permasalahan saya, Bu. Mana tahu nih dari bincang-bincang sama Ibu nih ada timbul ide kan gitu, Bu. Seperti itu, Pak. Berarti gini, Pak, kalau begitu kan Hmm? gitu. Apa yang selama ini yang sudah pernah Bapak lakukan dalam menghadapi siswa Bapak tadi yang usil gitu, yang suka mengganggu temannya, ada gitu suka izin ke toilet gitu, Pak. Selama ini yang saya lakukan, Bu, hanya sebatas saya datangin siswa tersebut ke tempat duduknya kan, saya bilang aja, Bu, "Nak, kamu jangan seperti ini ya, ini tidak baik, kamu mengganggu temannya yang mau fokus belajar." Ya hanya seperti itu sih, Bu, saya datangi ke tempat duduknya kan gitu. Itu sih yang Berarti saya lakukan saat ini, selama ini, Bu. iya, Pak. Berarti selama ini Bapak hanya sebatas hanya menegur kan gitu, memanggilnya kan gitu ya kan, Pak. Iya, Bu. Kalau begitu menurut Bapak apa yang bisa Bapak lakukan gitu, memiliki ide yang lain kah sehingga siswa tersebut nantinya sadar gitu? Yang akan saya lakukan sih, Bu, sebelumnya kan yang saya bilang tadi, saya hanya sebatas menghampiri siswa tersebut di tempat duduknya, saya bilang bahwasannya, "Nak, ini tidak baik," kan gitu kan, Bu. Setelah itu saya akan memanggil siswa tersebut, Bu, secara individu. Kan mungkin pada saat saya tegur dia selama ini di depan bukan di depan kelas sih, di dalam kelas, mungkin dia merasa nggak nyaman gitu kan, Bu, nggak mau terbuka sama saya, kenapa dia bertingkah seperti itu, pasti kan dia memiliki alasan kan, Bu, siswa tersebut kan, kenapa dia usil kan gitu. Mungkin setelah ini saya akan panggil siswa tersebut secara individu ke dalam kantor kan gitu. Ya saya terapkan juga lah, Bu, segitiga restitusi kan untuk mengidentifikasi masalah dia. Pasti dari saya memanggil siswa tersebut, saya harapkan adalah sedikit informasi yang saya dapat untuk menyelesaikan permasalahan itu sih, Bu. Oh, wah berarti kan ide Bapak itu tadi akan memanggil dia lebih mendalam lagi ya kan Pak, hanya tidak sekedar hanya menegur siswa tersebut gitu, Iya, Bu. tetapi memanggil dia dan mengajak dia berbicara di tempat lain ataupun di kantor gitu yang tadi ya Iya, Pak. iya Nah, benar, Bu. berarti dalam rencana yang Bapak lakukan sih udah bagus ya kan Pak. Jika solusi yang Bapak persiapkan ini nanti kan gitu kan tidak dapat membantu dalam menyelesaikan masalah Bapak kan gitu. Apakah ada ide lain yang bisa Bapak lakukan? Jika yang sudah saya lakukan tidak berhasil, kemudian saya akan
bertemu dengan kepala sekolah, berbicara dengan kepala sekolah. Siapa tahu dengan saya berbicara dengan kepala sekolah, bertukar pikiran dengan kepala sekolah, saya mendapat informasi tentang anak tersebut dari kepala sekolah, dan setelah saya bertemu dengan kepala sekolah, saya akan bertemu dengan wali kelasnya, Bu. Pastikan wali kelas yang lebih mengerti, lebih paham lagi tentang siswanya kan gitu. Jadi saya harapkan setelah saya berbicara dengan wali kelas siswa tersebut, saya mendapatkan informasi kan gitu. Dan saya akan mengajak wali kelas juga sih Bu rencananya ke berkunjung ke rumah siswa, bertemu dengan orang tuanya, bercerita kan gitu. Mana tahu dari tindakan yang saya lakukan ini anak tersebut bisa berubah kan gitu kan Bu, karena pasti anak tersebut ini butuh bimbingan khusus Bu dari gurunya kan gitu. Jadi saya cari informasi lebih mendalam tentang siswa tersebut, saya akan mendampingi siswa tersebut sampai sesuai dengan yang saya harapkan gitu. Ya tadi itulah tidak mengganggu kan gitu disiplin dalam belajarnya di kelas kan gitu kan. Tidak hanya di pelajaran saya, di pelajaran lainnya juga. Seperti itu sih Bu Dian. Wah, luar biasa banget ide Bapak. Saya terkesima loh. Berarti nanti kan berarti dengan jika langkah pertama tadi ide yang Bapak lakukan tidak berhasil, Bapak akan bekerja sama dengan wali kelas gitu ya kan Pak? Iya, iya, Mengajak iya bekerja sama dengan wali kelas untuk berkomunikasi dengan orang tua siswa gitu juga ya kan Pak? iya Bu. Berarti jadi dalam rencana itu kan pasti ada yang bertanggung jawab Pak. Nah kan gitu kan. Jadi dalam rencana itu yang bertanggung jawab perannya siapa aja ya Pak? Kalau untuk yang bertanggung jawab sudah pasti, karena itu saya yang merencanakan, pasti kan saya sendiri yang bertanggung jawab sih Bu Dian. Seperti itu. Saya sendiri sih Bu. Berarti Bapak yakin lah gitu ya kan dengan Ya. berani bertanggung jawab Ya, gitu atas karena rencana karena ini Bapak ya. juga karena ini kan juga demi kebaikan siswa kan Bu, kan gitu. Iya Pak, iya iya. Wah berarti Bapak luar biasa nih berani bertanggung jawab sendiri. Jadi kapan rencana tersebut akan Bapak jalankan? Rencana saya Bu untuk menjalankan rencana saya ini di hari Rabu ini Bu, di Rabu ini, kebetulan kan di hari Rabu itu saya jamnya kosong Bu, nggak ada jam kan gitu. Udah gitu pun kebetulan juga wali kelas ada itu di hari Rabu, wali kelas siswa tersebut kan Bu. Jadi ya nanti di hari Rabu itu sekalian saya ketemu dengan kepala sekolah, bertemu dengan wali kelas, dan saya akan berkunjung dengan wali kelas ke rumah orang tua siswanya Bu. Jadi di hari Rabu Bu rencananya saya akan terapkan rencana ini gitu. Berarti dari rencana Bapak langkah pertama tadi dengan memanggil anak gitu kan, melakukan kalau melakukan memanggil anak dengan secara face to face gitu ya kan Pak. Udah Iya, gitu dengan cara bekerja sama dengan wali kelas untuk komunikasi dengan orang tua siswa tersebut kan gitu. Udah gitu Bapak berani bertanggung jawab nih kan gitu. Berarti iya, kan langkah Bapak ini harus semangat ya kan Pak kan gitu kan. Jadi dari pembicaraan kita ini ya kan Pak, iya apakah Bu. rencana-rencana tersebut tadi sudah mencapai tujuan awal pembicaraan kita Pak? Ya, saya bersyukur sih Bu Dian kan gitu dari pembicaraan kita ini yang tadinya saya tuh sempat frustasi juga kan Bu, frustasi juga ini anak ini kenapa sih kok tingkahnya seperti ini? Saya pun juga heran kan gitu kan Bu. Dan saya pun juga nggak terpikir gitu kan mau melakukan hal seperti ini tadi yang saya harus manggil siswa tersebut secara pribadi dan saya harus berkunjung ke rumah orang tuanya. Saya tidak terpikirkan Bu, tapi setelah saya berbicara dengan Ibu keluar aja gitu Bu ide-ide dari saya kan gitu. Jadi kalau Ibu bertanya apakah sesuai dengan harapan saya di awal, sudah sangat sesuai Bu Dian. Oh, kalau begitu saya menunggu hasilnya ya Pak. Saya menunggu keberhasilan Bapak nih katanya. Saya tunggu hasilnya. Bagaimana sih nanti hasil dari rencana yang telah Bapak buat ini gitu kan? Nanti saya tunggu laporannya nih. Oh setelah ini nanti saya boleh lagi menghubungi Bu Dian untuk bercerita lagi gitu, untuk tindak lanjutnya gitu boleh? Boleh lah Pak, kan kita Oh harus boleh. iya kita Terima nanti kasih kan banyak kita Bu Dian. melakukan pertemuan lagi Pak. Iya Bu. Iya nanti kan kita bisa saling sharing lagi nih dari rencana-rencana yang Bapak buat kan gitu. Nanti kita bisa saling tukar pikiran lagi kan gitu kan. Udah gitu nanti
kita bertemunya kan di pertemuan selanjutnya. Berarti nanti saya menunggu hasilnya ya kan Pak, menunggu laporan bagaimana sih dengan rencana yang Bapak buat tersebut kan gitu. Iya Bu Dian, saya merasa terbantu sekali nih Bu Dian. Oke, kalau gitu berarti pembicaraan kita hari ini sudah berakhir lah ya kan Pak. Iya Bu Dian. Apakah ada lagi yang ingin Bapak bicarakan? Saya rasa tidak ada Bu, nanti kalau nanti misalnya ada saya pasti akan hubungi Ibu. Oke, baiklah Pak. Kalau gitu sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya Pak. Iya Bu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Randy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Dian. Gantian saya Bu Dian ya. Iya Oh Bu. ya. Boleh istirahat sebentar, Pak. Jangan langsung dulu Oh, istirahat dulu sebentar. baik Bu Fasil. Gimana Bu Dian? Lanjut. Lanjut Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Randy. Bagaimana kabar Bu Dian hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Tapi Dian Baik. hari ini sedikit sedih sih dengan Sedih, Bu. pembelajaran hari ini dengan anak-anak peserta didik Dian yang hari ini. Anak-anak di kelas gimana Bu? Wah, anak-anak di kelas hari ini kurang bersemangat Pak mengikuti pelajaran Dian. Kurang bersemangat Bu ya. Iya Pak. Nah, jadi apa ini Bu yang mau kita bicarakan di sore hari ini? Dengan yang saya inginkan sih setelah saya berbicara dengan Bapak, saya menemukan ide-ide yang dapat bagaimana membuat peserta didik dan anak-anak murid yang tadinya kurang bersemangat menjadi bersemangat belajar lagi sih Pak. Oh, jadi Ibu Dian punya permasalahannya anak-anak tadi tidak bersemangat dalam belajar ya Bu Dian ya. Dan Iya Pak. Ibu Dian berharap setelah dari pembicaraan kita ini, Ibu Dian menemukan solusi dari permasalahan Ibu Dian. Iya Pak. Ibu mengajar mata pelajaran apa dan di kelas berapa Bu? Saya mengajar pelajaran matematika Pak di kelas 7 tadi. Di kelas 7 matematika ya Bu Dian ya. Nah, kalau menurut pengamatan Ibu, siswa yang minat belajarnya tinggi itu seperti apa menurut pengamatan Ibu Dian? Kalau menurut saya sih siswa yang minat belajarnya tinggi ataupun yang Dian sebut dengan siswa yang bersemangat ya kan Pak. Itu mereka ketika saya memberikan materi pelajaran mereka sangat antusias gitu. Mereka sangat antusias menerima pembelajaran yang saya berikan gitu. Adanya umpan balik, jika saya bertanya mereka dapat menjawab kan gitu. Jika saya memberikan belajar soal-soal mereka langsung semangat gitu, langsung ayo gitu. Ayo bisa saya bisa nih gitu. Begitu Pak. Berarti menurut Ibu Dian untuk siswa yang minat belajarnya tinggi tadi itu siswa yang aktif ya Bu Dian ya? Yang aktif dalam kelas dalam saat pembelajaran Iya Ibu Pak. Ibu ya. Nah, kalau Ibu kalau siswa Ibu dikatakan ideal kan gitu kan. Idealnya itu 1 sampai 10, berarti kondisi siswa Ibu itu di mana, Bu? Kalau Yang ideal. kalau di level kan berarti siswa saya itu masih berada di peringkat 6 sih Pak. Karena Peringkat tadi 6. anak-anak tadi kurang bersemangat dalam belajar, mereka lemas gitu. Lesu, alasannya capek Bu. Bu, nanti lagi lah Bu gitu kan. Karena kan memang tadi dia pelajarannya di ke jam terakhir Pak. Mungkin mereka ya kan dari awal dari pagi nih sampai siang kan gitu mereka udah lapar lah kita bilang kan karena kan jam siang itu jam istirahat jam makan siang kan gitu Pak. Jadi untuk idealnya siswa Ibu beri nilai 6 ya Bu ya untuk di kelas Ibu Iya, tadi. Nah, ada nggak Bu ide ataupun tindakan yang harus Ibu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan Ibu ini?
Kalau ide sih ada sih Pak. Mungkin bisa aja kan selama ini kan yang Dian lakukan ice breaking itu di tengah pembelajaran ataupun di akhir pembelajaran. Jadi untuk selanjutnya bisa juga sih Dian masukkan itu ice breaking itu di awal pembelajaran Pak. Karena kan dengan membuat ice breaking di awal, jadi siswa tersebut nanti bisa kembali semangat gitu. Udah ceria nih, udah semangat lagi nih, udah kembali fokus lagi gitu Pak. Oh, berarti yang akan Ibu lakukan tadi itu membuat ice breaking ya Bu ya, berbentuk games kan gitu ya, di awal Iya, pembelajaran supaya siswa tersebut, merasa termotivasi Bu Dian ya. Nah, ada tidak Bu alternatif lain jika, hal yang Ibu lakukan tadi itu tidak berhasil Bu? alternatif lain yang uh, oh ini Dian baru teringat teman Dian kan ada juga tuh dia membuat pembelajarannya di luar ruangan. Berarti kan Dian bisa juga mengajak membuat pembelajaran itu di luar ruangan dengan mengajak anak-anak tersebut belajar di ruangan kan gitu, misalkan di lingkungan sekolah, di teras kelas kan gitu kan Pak. Karena kan kalau kalau di halaman sekolah di luar ruangan kan mereka lebih ke alam gitu. Mereka Iya. kan dengan banyaknya ada yang bisa mereka lihat, ada yang bisa mereka dengar, udah gitu kan pastinya kalau di luar ruangan ini di lingkungan sekolah ini kan kita pastinya kan selalu ada angin yang buat sejuk kan gitu kan. Jadi dengan mengajak siswa-siswa Dian ke luar ruangan, pasti mereka akan bersemangat lagi untuk belajar kan gitu. Tidak terfokus hanya di dalam ruangan aja, Pak. Oh, berarti Ibu akan membawa ataupun Ibu akan mengubah gaya belajar Ibu ya, yang tadinya Ibu monoton di dalam kelas kan gitu, terfokus dengan pembelajaran di dalam kelas, jadi Ibu ingin membawa siswa Ibu keluarlah supaya ada modifikasi pembelajaran Ibu supaya anak tadi itu termotivasi Bu ya, dalam pelajaran matematika Ibu ya. Iya Pak, seperti itu Pak. Karena kan kalau selama ini kan kalau di dalam kelas saja itulah tadi di jam terakhir ya kan matematika anak-anak tersebut akan lemas, lesu, kita bilang kan capek, yang lapar lah kan gitu. Jadi kalau Iya. kita bawa keluar ruangan pasti kan mereka akan di luar ruangan nih enak nih sejuk nih kan gitu kan. Iya Kita Bu. cari tempat yang sejuk, pemandangannya kan beda gitu, lebih terbuka gitu ya kan Pak. Iya Bu Dian. Jadi Bu Dian, setelah anak-anak dibawa ke luar kelas, sudah terpikir nggak Ibu itu apa yang Ibu lakukan gitu? Sudah terpikirkan belum? Kalau Dan untuk gimana gitu? kalau pembelajaran di ruang kelas sih dan buat pembelajaran yang seperti pembelajaran seperti game saja sih Pak. Misalkan kan macam pembelajaran tentang materi himpunan kan gitu kan. Jadi nanti mereka bisa mengelompokkan, mengumpulkan bagian-bagian mana yang merupakan anggota himpunan kan gitu Mhm, Pak. mhm, Udah gitu kan mhm, mereka bisa langsung ke 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 tempatnya gitu kan, langsung ke mhm, fokus ke tujuan mereka kan gitu kan tentang materi mhm, pembelajaran tersebut gitu. mhm, Mengelompokkan ya contohnya aja kan Dian bisa juga sih dengan mengajak siswa Dian itu Dian bisa memberikan contoh langsung kepada siswa Dian dengan cara inilah tanaman hias yang ada di depan kelas kan gitu, mhm, mhm, kendaraan yang ada di lahan parkir kan gitu Pak, mhm. kan termasuk contoh-contoh himpunan juga gitu, bisa sih Iya. Pak. Oh, jadi seperti itu Bu ya, Ibu membawa anak-anak di dalam kelas keluar kelas dengan bermain games untuk belajar himpunan ya Bu Dian ya. Iya Pak. Apakah sebelumnya Ibu sudah pernah maaf Ibu Dian terputus Bu Dian. Iya, lanjut. Eee, oke.
Apakah sebelumnya Ibu sudah pernah melakukan ini, Bu? Sebelumnya sih Dian belum pernah sih, Pak, karena kan Belum pernah. selama ini Dian hanya cuman, menggunakan video pembelajaran. Karena mungkin dengan menggunakan video pembelajaran aja anak-anak itulah tadi yang makanya anak-anak tadi kurang bersemangat gitu, melakukan pembelajaran tersebut gitu. Merasa bosan lah dengan gaya pembelajaran seperti itu gitu, Pak. Seperti itu ya, Bu Dian ya. Nah, jadi dari pembicaraan kita sore ini, Bu Dian, kira-kira sudah terjawab belum tadi tujuan yang Ibu harapkan di awal tadi, Bu? Alhamdulillah Pak, dengan saya berbicara dengan Bapak ini kan gitu, saya mendapatkan ide-ide yang tadi saya tidak terpikir, jadi tiba-tiba terpikir nih gitu kan. Berarti tujuan awal saya tadi tercapai Pak kan gitu, Tercapai, mendapatkan Bu Dian. ide-ide yang baru Pak. Oke ya, Bu. Iya. Berarti sudah tercapai, Bu Dian ya. Ada nggak, Bu Dian, orang yang bisa membantu untuk mewujudkan rencana Ibu ini? Orang yang bisa membantu untuk mewujudkan rencana saya sih, pastinya kan siswa peserta didik saya sendiri kan gitu. Udah gitu saya meminta bantuan kepada teman saya gitu kan. Jika saya lupa kan gitu, kita kan namanya manusia kan kadang ada lupanya Pak. Jika saya lupa, saya meminta bantuan kepada rekan kerja saya di hari itu untuk mengingatkan saya gitu. Iya, Bu. Berarti Ibu akan yang membantu Ibu tadi siswa tersebut dan Ibu akan meminta bantuan kepada teman rekan sejawat Ibu yang masuk pada hari itu ya, Bu Dian ya. Iya Pak. Kapan akan Ibu laksanakan rencana Ibu ini, Bu? Akan saya laksanakan Senin depan Pak. Karena kan Senin depan ya, Bu, karena ya? tadi kan saya belajar matematika tadi kan di Senin ini, jadi akan saya laksanakan di Senin depan Pak gitu, di hari berikutnya. Di Senin depan ya, Bu ya. Tadi untuk yang mengingatkan sudah ada ya, Bu Dian ya, teman sejawat Ibu ya. Teman Iya sejawat Pak, Ibu yang iya tadi masuk pada hari Senin itu ya, Bu Dian ya. Nah, jadi kalau seperti itu, Bu Dian, Ibu akan melakukan untuk mengatasi permasalahan Ibu tadi ini kan akan membawa siswa Ibu ke luar kelas ya kan, Bu Dian ya, dengan merubah gaya belajar Ibu kan gitu, dengan membawa siswa keluar kelas dengan bermain game ya, Bu Dian ya. Nah, jadi setelah ini kan sesi kita sudah selesai nih, Bu Dian, sesi penutup kan, dan tadi saya juga sudah menyimpulkan solusi yang akan Ibu terapkan kepada siswa ya kan, Bu Dian. Nah, jadi setelah ini kira-kira ada lagi tidak, Bu Dian, pembahasan yang harus kita bahas, Bu Dian? untuk sekarang ini pembicaraan kita udah gitu kan, Dian udah dapat menemukan ide-ide dari yang permasalahan Dian tadi kan. Jadi mungkin untuk sekarang ini sampai di sini aja sih Pak. Oh, tidak ada lagi, Bu, yang dibicarakan ya, Bu ya? Tidak ada lagi Pak. Jadi mana tahu nanti Bapak boleh mengizinkan di pertemuan berikutnya kita gitu. Oh, dengan senang hati, Bu Dian, nanti kabarin aja kalau Ibu ada masalah kan gitu, Ibu ingin bercerita boleh kok, Bu. Hubungin saya aja, nanti kita akan bahas permasalahan Ibu. Sedikit Bu Dian, tadi kan Ibu Dian bilang bahwasannya Ibu akan melaksanakannya di minggu depan, Bu Dian ya. Di Senin ya, di hari Senin di minggu depan ya, Bu Dian. Apakah itu tidak terlalu lama, Bu Dian? Di hari-hari berikutnya apa tidak ada, Bu, untuk Ibu masuk di kelas 8 gitu atau di kelas 9? Apakah Untuk Bu ada berencana juga gitu menerapkan di kelas-kelas lainnya, Bu Dian? untuk pembelajaran di kelas lain, alhamdulillah siswanya karena masih pagi kan, dia masuk di kelas 8 dan 9 itu pagi. Jadi anak-anak itu kan masih bersemangat, Pak. Dan untuk di kelas 7 ini tersendiri, dia masuk di akhir pembelajaran, di akhir pelajaran. Makanya dia melakukan ini di akhir pelajaran sih, Pak. Karena kan untuk meningkatkan semangat siswa tadi gitu kan, makanya dia buatlah di hari Senin depan lagi gitu, karena kan nanti kan dia kapan lagi dia masuk ke kelas mereka kan, nggak mungkin kita ngambil jam pelajaran orang lain kan gitu Pak.
Oh, seperti itu ya Bu Dian ya. Jadi terfokus di kelas 7 ya Bu Dian ya? Iya. Oke Bu Dian. Berarti gini Bu Dian, kalau nanti Ibu sudah menerapkan rencana Ibu di hari Senin minggu depan, nanti boleh Bu, kalau misalnya ada progres pengembangannya kan gitu kan, Ibu cerita lagi dengan saya kan gitu, kita sharing lagi tindak lanjutannya Bu. Boleh dihubungin saya Bu. Oke, siap Pak. Nanti saya akan memberikan hasilnya bagaimana gitu kepada Ah, Pak Randy. iya Bu. Berarti nanti kan kita bertemu lagi di lain hari ya kan Pak? Mhm. Iya Bu, untuk tindakan yang Ibu berikan sudah bagus kok Bu menurut saya Bu, itu udah luar biasa itu Bu tindakannya kan gitu. Saya rasa, bakal siswa kelas 7 Ibu bakalan motivasinya bakal langsung naik Bu untuk belajar matematika Bu, saya yakin dan percaya itu Bu Dian. Terima Bu kasih. Dian tetap semangat ya Bu Dian ya. Iya, terima kasih Pak atas motivasinya juga yang itu. Berarti sudah tidak ada lagi Bu Dian yang harus kita bicarakan di sore ini Bu Dian? Untuk hari ini udah untuk hari ini sampai di sini aja sih Pak, karena kan dia udah menemukan ide-ide yang akan saya lakukan gitu untuk di hari selanjutnya kepada peserta didik yang kelas 7 tadi gitu Pak. Oh ya udah kalau seperti itu Bu Dian, boleh izin saya akhiri pembicaraan kita ya Bu Dian ya. Baik Pak. Bu Dian sehat-sehat terus dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Randy. Refleksinya masih pakai yang kemarin Bu. Pakai apa itu ya? Coba tanya Ibu Pasil dia pun. Bu, tadi untuk koreksi dari saya gimana Bu? Tadi saya sempat terputus kan, saya pun nggak tahu tadi kenapa kok bisa terputus. Di situ saya mulai ngeblank lagi. Enggak masalah Pak. Karena kan langsung masuk tadi. Iya. Kok tadi sempat kaget juga, loh kok terputus kan gitu. Jadi koreksinya tadi apa Bu Dian untuk saya? Nanti ini kan untuk diunggah. Oh iya. Jadi kita tinggal tunggu instruksi ya Bu Dian ya untuk pindah ke apa ya. Iya Pak. Bu Dian, Pak Randy sudah isi lembar refleksinya? Pakai yang kemarin Ibu Pasil. Iya, itu juga sama. Silakan diisi dulu. Baik Bu, terima kasih. Ya, silakan Pak. Berarti ini tetap berjalan Bu? Diisi di sini saja biar nanti setelah di main room langsung kita ini. Atau mau isi di main room Ibu? Sepertinya kan lebih enak di breakout room mengisinya. Berarti ini Izin Bu kami Pasil. Kenapa Pak Randy? Maksud Bu Dian tadi untuk rekodnya Bu, apakah terus berjalan gitu? Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Oh, Kan nanti iya. ya itu nggak masalah. Mau berarti saya ini kan berhenti? izin Bu. Ya, Berarti ini kami boleh saling apa dong? Berarti saling apa? Saling mengoreksi gitu ya Bu? kan ada jurnal refleksi yang harus masing-masing isi Bu. Yang kemarin itu isi lagi sekarang. Masing-masing dulu mengisinya. Nanti baru di main room boleh saling memberi masukan gitu. Iya Ibu. Iya, ini word-nya dulu yang diisi Bu.